Makanya dari awal saya sudah bilang rekonsiliasi. Indonesia harus minta maaf bahwa memang terjadi ada ketidakadilan, ada ketimpangan, ada aniaya terhadap minoritas, bahkan terhadap orang-orang PKI sendiri, atau yang Iya, dianggap PKI. Saya nggak ada urusan dengan PKI, tetapi itu adalah sebuah kutuk bagi bangsa Indonesia. Semua kebiadaban-kebiadaban yang tanpa ada ucapan maaf. Bagaimana mau diampuni kalau nggak pernah minta ampun? Saya yakin tinggal 2035 analisanya bahwa kekristenan akan 50% lebih, ya nggak akan mustahil. Ini justru akan mempercepat gitu. Dan saya lihat ini justru menaikkan levelnya Pak MKC. Akan dipakai luar biasa sekali. Semakin kekristenan di penjara di ini, semakin militan lagi, dan semakin justru banyak orang yang akan mencari dan mendengar dan melihat, dan itu akan terjadi multiplikasi pemurtatannya seperti itu. Jadi mestinya belajar dari negara-negara maju. Negara-negara maju itu tidak akan pernah mau menekan apapun perbedaannya gitu. Dan itu adalah pikiran yang cerdas, pikiran yang bodoh dan gampang. Justru ya udah gampang tinggal dipenjarakan, tapi dia nggak mikir efek panjangnya. Wah, ini justru akan membuat mereka jadi terbelakang, ketinggalan seperti itu. Betul. Mungkin itu aja Pak Paul. Jadi memang orang kalau mau maju harus siap dikritik dan menerima bahwa ada yang salah. Iya, mesti. Kalau nggak bisa. Makanya dari awal saya sudah bilang rekonsiliasi. Indonesia harus minta maaf bahwa memang terjadi ada ketidakadilan, ada ketimpangan, ada aniaya terhadap minoritas, bahkan terhadap orang-orang PKI sendiri, atau yang dianggap PKI. Saya nggak ada urusan dengan PKI, tetapi itu adalah sebuah kutuk bagi bangsa Indonesia. Semua kebiadaban-kebiadaban yang tanpa ada ucapan maaf. Bagaimana mau diampuni kalau nggak pernah minta ampun? Ya kan? Maaf itu bukan kepada orang-orang, tetapi harus ada pengakuan bahwa ada kesalahan negara. Ya, saya nggak bilang pemerintah, negara. Bahwa negara tidak berhasil melindungi rakyatnya sendiri. Artinya Ibu Pertiwi makan anaknya, harimau nggak makan anaknya, Ibu Pertiwi makan anaknya sendiri. Nah, itu tadi. Jadi kalau Indonesia masih belum mau mengakui, menerima kritikan, nggak akan pernah bisa maju. Ya itu tadi di Eropa ini Yesus pun dikritik, raja pun ya raja Belanda raja dan ratu Belanda itu dibikin anekdot pun mereka tenang-tenang saja loh, nggak gegeran, nggak lebay, nggak alay. Iya. Ya kan? Ya itu karena pikiran dewasa. Kalau pikiran dewasa ya santai saja. Santai. Mesti. Tapi raja dan ratu Belanda dicintai oleh rakyatnya loh. Iya. Tidak di Amerika sutradara yang bikin film katakan kayak Da Vinci, Yesus kawin dan berhubungan seks dengan Maria Magdalena, ya cuek aja, ya cuek ada aja. problem. Dan karena ya di situ negara-negara Western, Amerika dan Eropa, dia nggak ada problem, itu ya udah perbedaan, itu cara kamu. Tapi kan orang lain juga bisa menilai, masyarakat luas juga bisa menilai apakah itu diajari. Akan membuat mereka diajari untuk dewasa, berpikir dengan dewasa. Sehingga terfilter orang-orang, oh ternyata ini hoax, oh ini ternyata ini orang kan dipaksa untuk mencari kebenaran kan. Benar. Kalau enggak ya akan jadi terbodoh dan terbelakang, cuman mengikuti leadernya, dan orang-orang yang cerdas pasti akan melihat, dan begitu dia mendapatkan kebenaran, begitu mudah banget dia akan murtad. Dan makanya sekarang nih pemurtatan setelah abad 20 ini, wah cepet banget multiplikasinya. Apalagi dibantu internet begini, justru mereka itu kacau. Dan sekarang lihat aja nih, channel-channel Kristen kebanyakan setiap hari itu menyaksikan banyak banget yang murtad. Ini tinggal gunung es aja, tinggal nanti channel-channel Kristen ini akan ratusan ini akan bersaksi semuanya yang murtad, mungkin setiap hari bukan ratusan ribuan begitu. Tinggal tunggu waktu. Dan saya percaya itu karena memang saat ini sudah timingnya sudah semakin dekat sekali. Itulah sebabnya saya bilang bagaimana cara kita menuai dengan sangat mudah, ya dengan diakonia. Makanya ya tiap hari kita sebisa mungkin
ya tiap hari, tidak kurang dari 1.000. Malah kemarin kita sempat 1.500, sempat ya kita kasih makan tiap hari, harus. Sebab kalau enggak, nggak bisa. Kita nggak bisa cuman Iya. ngomong dok. Kita cuman kesaksian debat kusir, orang butuh bukti loh. Tadi yang pertama siapa tadi ya? Saya lupa tadi. Pak, jangan cuman ini Pak, kita bikin actionnya. Oh Pak Mesora tadi ya. Saya bilang, oh iya kita sudah action, kita sudah kumpulkan, kita sudah kasih makan tiap orang tiap hari. Melalui YouTube ini kita sudah kumpulkan lebih dari 1 miliar ya buat kasih makan orang-orang itu. Makanya action, nggak cukup kita cuman berdebat, berapologia, memberitakan Injil Marturia, karena pesannya adalah Marturia dan Diakonia. Sayang gereja, Marturia nggak berani, Diakonia pelit. Nah repot. Makanya saya bilang nanti yang menua itu bukan gereja, yang menua itu YouTubers ini. Ya, ya nggak apa-apa Pak Paul, justru dengan kayak gini bikin, kalau perlu nanti setiap ini puluhan rekening, jadi nanti mungkin kelasnya bukan miliaran lagi, mungkin puluhan miliar dan akan naik ke ratusan miliar, dan ratusan miliar itu bisa melakukan banyak hal luar biasa. Ya. Banyak hal. Gitu. Tiap saat, makanya kita di Zoom saya ajari teman-teman supaya jangan cuman berretorika ya, kita ayo teman, jangan, saya sudah kasih contoh, kita action ya. Saya balik lagi, saya tidak pernah cantumkan rekening pribadi saya. Kenapa? Supaya orang percaya bahwa yang kita lakukan ini tulus. Orang-orang nuduh saya, ya kamu cari duit nih, yang mana ada saya cari duit dari YouTube saya aja nggak bisa dimonetasi kok, 1-2 aja bisa dimonetasi. Ya kan, nah, makanya saya pindahin AdSense-nya ke Eropa kan supaya bisa dimonetasi. Tetapi YouTube saya sebagian besar memang untuk perang. Ya perang apa? Perang di udara. Inilah namanya perang di udara kan, peperangan di udara ini. Nah, gimana? Makanya tadi yuk kita himpun, kita dukung MKC, kita dukung Pak Apolinaris, kita dukung supaya kita bisa kasih makan orang sebanyak mungkin orang. Nah, 50.000 saja berguna loh. Coba bayangin. Kita tiap hari kita kasih makan orang ini. Kalau Pak, gimana saya bilang ini Gilbert ini ngawur ngajarin jemaatnya. Orang mau menjara kok ditengking, salah. Mengapa orang mau menjara? Karena lapar. Gimana? Ya orang lapar jangan ditengking. Orang lapar mah dikasih makan. Jadi kalau kita kasih makan tiap malam, kita kasih makan, orang ini perutnya kenyang, mau suruh jarah. Enggak besok aja kita ada yang ngasih makan lagi kok. Ya kan? Tapi kalau mereka lapar, ya udah, yang penting hari ini mereka makan dikasih nasi bungkus. Tapi nasi bungkus kita kan lebih enak daripada nasi bungkusnya FPI. Nasi bungkusnya kita lebih enak dari FPI loh, nasi bungkusnya kita loh. Wah, nah, jadi ya ngapain kita ikut ke sana? Nah, makanya apa? Mendingan kita nunggu saja sambil nunggu. Setelah mereka kenyang, tiap hari mereka nggak lapar, mereka otaknya bekerja. Dignity mereka bekerja. Mereka punya, orang itu punya harga diri kok. Ya kan, suatu mereka sudah kenyang tiap hari, mereka pusing. Kenapa mereka pusing? Karena lapar. Besok mau makan apa? Mereka udah pusing. Tapi kalau mereka sudah nggak pusing, besok mau makan apa? Tenang aja, nanti ada Damaris datang. Kasih makan kita. Ya kan? Ya mereka nggak tahu Tuhan Yesus. Tetapi kita sedang menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Menghadirkan kasih itu dalam hidup mereka, toh. Makanya kita nggak mau cuman omdo, tapi kita bertindak. Nah, tetapi kita juga nggak boleh lupakan teman-teman kita kayak MKC, kayak Apolinaris yang ikut berteriak. Nggak boleh lupakan, kita harus pelihara mereka di dalam penjara, jadikan mereka bintang-bintang di dalam LP itu. Orang-orang yang memberkati, sehingga seluruh LP di mana dia ada, seluruh LP itu bertobat kayak Saifuddin kemarin. Itu Saifuddin, kalau dia nggak jujur ya, kalau niat mau nggak benar, keluar udah jadi orang tajir, udah jadi miliarder, tapi kan uang semua dibelanjakan lagi buat beli sembako, buat kasih makan teman-temannya di LP. Nah, kita mau jadikan Apolinaris dan Pak KC juga sama. Di dalam ya Apolinaris Darmawan di LP LP Kebun Jeruk ya di Bandung, sama Pak KC di dalam, kita mau kasih jadikan mereka untuk jadi berkat. Nah, makanya ini yang Apolinaris kemarin kita bilang kita mau kirim bantal dan sarung untuk blognya dia saja. 100 orang saja dia bisa dia nih. Wah, itu kayak Saifuddin kemarin panen 280 jiwa ya dibaptis ya sama Saifuddin ya. Udah ngasem, saya kalah sekarang sama Saifuddin. Sekali panen 2 tahun 280 jiwa dimenangkan langsung.
Nah, itu kan Ya bikin justru iri, kan? dengan ditangkapnya Pak Saifuddin, dipenjarakan, justru Pak Saifuddin semakin berkembang. Mungkin Ya, makin akan bersinar, ribuan dan makin puluhan ribu bersinar, dia akan panen. makin bersinar. Iya, Kalau semakin kita maunya bersinar. begitu. Justru sekarang mereka maju kena, mundur kena, pusing mereka. Maju kena, mundur kena, Nah, betul. iya, mereka mesti justru harus berdialog. Mereka Nah, di harus dalam diskusi penjara di mana. bukannya Begitu. tambah kapok, malah tambah jadi. Iya, Nah, tambah jadi. Justru semakin itu apa sih? Tinggal gunung ini, gunung es ini nanti tinggal bom waktu aja. makanya Maju kena, mundur saya kena. bilang yang KC, target kita bukan mau membebaskan KC, targetnya memang untuk meringankan hukuman. Sebab kalau dibebaskan nanti akhirnya semua repot. Kecuali kalau mau sekalian hukum penistaan agamanya dihapuskan. Tapi kalau kita mau membebasin, nanti nggak benar. Tapi kita meringankan, tetapi kita akan support KC habis-habisan di dalam supaya beliau bisa baptis ratusan orang. Kalau perlu lebih gede daripada Saifuddin. Kan sudah, karena kasusnya KC, Saifuddin kan dulu kita belum pada jadi YouTuber semua kan. Teman-temannya Saifuddin semua masih main di Facebook. Sekarang teman-teman Saifuddin sekarang semua udah jadi YouTuber kayak saya segala macam. Kita sudah punya follower banyak-banyak. Ya, hari ini aja kita sudah 2.600 viewernya ya kan, 2.600 viewers. Setiap kali kita live ada sekitar lebih dari 2.000 viewers. Nah, kita sekarang punya pasukan yang bisa support semua orang yang memberitakan Injil. Jadi jangan takut, aduh nanti kalau misalkan di penjara, oh jangan khawatir, kamu keluar dari penjara beli BMW 1 nanti. Justru dengan semakin banyak Kristen dipenjarain, semakin berani lagi. Makin berani-berani. Model udah semakin hal yang biasa. Iya, tapi bercanda tadi ya, bukan masalah beli mobil BMW nggak boleh, karena kan dalam teologinya saya kan teologi salib, ya kan, jadi nggak boleh beli barang mewah. Teologi kami pantang hidup mewah, nggak boleh, karena hidup mewah itu dilarang oleh perjanjian baru, nggak boleh. Bergaya hidup mewah itu nggak boleh dalam perjanjian baru ya, nggak boleh. Kita harus hidup bersahaja, menjadi teladan bagi para jemaat. Makanya nggak boleh, dilarang hidup mewah. Nah, tetapi kita apa? Supaya jadi berkat. Pak KC mau jadi bosnya nanti di dalam penjara Pak KC itu. Sama Apoloni Darmawan. Nanti walaupun 5 tahun semakin ngebum lagi. Oh, makin dahsyat. Kalau perlu semua dipanen semua. Nah, itu kemarin Pak Saifuddin itu ada satu kepala LP yang jadi Kristen kan, dibaptis sama Saifuddin. Kepala LP-nya dibaptis coba. Mungkin Pak Saifuddin kalau nggak di penjara paling cuma 100-200. Tapi iya, kemarin sekali 280 orang coba, saya sampai kaget. Wah gila nih si Abi, saya kalah deh. Angkat jempol 4 deh saya kali ini kalah. Selama ini kan kita saingan berapa? Di negara-negara Western, negara-negara maju, Eropa, Amerika, nggak ada itu penistaan agama. Penistaan agama itu udah terjadi mungkin 1000 tahun yang lalu. Iya, 500 tahun lalu sudah nggak ada. 500 tahun lalu sudah dihapus. Iya, sejarah kelam mereka tahu. Iya. Nah, ini sekarang mereka baru mulai hal seperti ini, ya ketinggalan. Ketinggalan, itu 500 tahun yang lalu. Itu hukum barbar, itu hukum-hukum jahiliyah 500 tahun yang lalu masih mau dilakukan di sekarang. Waduh. Benar. Justru kan dulu kekristenan menyusup ya mungkin gara-gara itu. Gara-gara itu. Makanya dengan bangkitnya liberalisme abad ke-17 itu justru mempertobatkan Eropa. Benar. Jadi bagus. Liberalisme itu orang-orang berpikir negatif ya. Kalau saya lihat itu positif, membuat orang jadi jujur. Dan orang nggak bisa munafik lagi. Orang kalau punya agama, dengan bangkitnya liberalisme, dia kan bilang, saya lebih baik ateis. Ya nggak apa-apa. Jadi jelas nih kamu orang ateis. Jelas. Ya kan, dengan bangkitnya liberalisme membuat orang, dia sadar ada di pihak mana dia berdiri, dan tidak jadi orang nggak pura-pura lagi. Kalau tidak ada liberalisme, kita nggak pernah tahu ini orang munafik apa enggak nih. Oh bahaya loh orang munafik di dalam gereja. Benar. Dengan kebebasan berpendapat, dengan kebebasan mengeluarkan ide, inspirasi, dan nggak diintimidasi dengan hukuman pidana, penistaan agama, dan lain-lain, mereka justru maju luar biasa. Sekarang bangsa Eropa itu mereka menjadi pionir dalam semua hal aspek kehidupan, penemuan teknologi, bikin sistem perbankan, bikin sistem studi kurikulum pelajaran di universitas, SMA, SMP, semua buku-buku dari mereka. Lulusan profesor S2, S3 semua diberkati lewat universitas luar negeri. Betul. Bikin sistem saham,
bikin sistem perbankan, semua dari mereka, iPhone, mobil, Ya. Jepang, China pun semua Asia cuma bisa mengcopy, nggak bisa mereka menciptakan satu hal yang menjadi pionirnya, sehingga mereka menjadi bangsa yang kreatif. Nah, itu pikiran yang dibiasakan untuk bebas berpikir. Dan itu yang sedang kita mau ciptakan di Indonesia. Sip. Itu perjuangan kita. Haleluya, terima kasih Pak Suara kebenaran, idenya cukup menarik sehingga saya cukup menarik ide-idenya itu. Oke, silakan Jakarta.